Saya Khairan Nabila dengan NIM 1044 izin untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan kelompok kami. Untuk latar belakang sendiri, ini adalah privatisasi merupakan salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing badan usaha milik negara atau biasa disebut dengan BUMN. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban fiskal, menarik investasi, dan meningkatkan kinerja perusahaan melalui keterlibatan sektor swasta yang bertujuan untuk mengurangi beban negara dan mendorong investasi. Untuk rumusan masalah sendiri, ini yaitu 1. Tujuan kebijakan privatisasi. Yang kedua, dampak positif dan negatifnya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan privatisasi. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pengelolaan perusahaan. Yang kedua, kinerja keuangan BUMN, mendapatkan tambahan modal. Yang ketiga, pengurangan beban APBN, mengalihkan tanggung jawab pembiayaan ke swasta. Keempat, persaingan sehat, memacu inovasi dan harga kompetitif. Yang kelima, investasi asing dan domestik, menarik modal baru. Yang keenam, kepemilikan saham publik, melibatkan masyarakat melalui pasar saham. Yang ketujuh, transportasi dan akuntabilitas, tata kelola yang baik. Halo, perkenalkan saya Bonifasius dengan NIM 1047. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari privatisasi terhadap perekonomian nasional. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi produktivitas. Perusahaan swasta cenderung lebih efisien dalam mengelola perusahaan karena adanya dorongan untuk mencari keuntungan. Privatisasi mendorong penerapan manajemen profesional dan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mendorong investasi asing dan domestik. Privatisasi menarik minat investor asing maupun domestik untuk menanamkan modal di Indonesia. Ini membantu meningkatkan arus investasi ke sektor real atau infrastruktur di negara Indonesia. Yang ketiga, mengurangi beban APBN. Pemerintah tidak perlu lagi memberikan subsidi besar atau menanggung kerugian perusahaan negara yang tidak efisien. Dana negara bisa dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur yang lainnya. Yang keempat itu meningkatkan pendapatan negara. Penjualan saham BUMN melalui privatisasi dapat memberikan pendapatan langsung bagi negara yang dapat digunakan untuk pembangunan. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan publik seperti persaingan efisiensi yang lebih baik. Perusahaan hasil privatisasi cenderung meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk menarik pelanggan. Yang keenam itu membuka lapangan kerja baru. Investasi yang meningkat setelah privasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Yang ketujuh, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan yang privatisasi terutama melandai di bursa saham wajib memiliki tata kelola perusahaan yang baik sehingga lebih transparan dan akuntabel. Saya akan juga menjelaskan tentang dampak negatifnya dari privatisasi terhadap perekonomian nasional. Yang pertama, potensi hilangnya aset strategis negara. Privasi yang tidak hati-hati bisa menyebabkan aset-aset strategis jatuh ke tangan asing atau swasta, sehingga mengurangi kontrol negara atas sektor asing. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Privatisasi sering lebih menguntungkan kelompok elit dan investasi besar. Masyarakat kecil yang bergantung pada layanan murah dari BUMN bisa dirugikan. Yang ketiga, PHK, pengurangan tenaga kerja. Untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan swasta sering melakukan pemangkasan tenaga kerja. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan pengangguran. Yang keempat,
Komersialisasi layanan publik, layanan yang harusnya menjadi hak dasar masyarakat seperti listrik, air, dan transportasi bisa menjadi mahal setelah privatisasi karena fokus perusahaan swasta adalah mencari keuntungan. Yang kelima, kesenjangan sosial. Swasta cenderung berinvestasi di daerah yang menguntungkan saja, sehingga daerah terpencil atau kurang menguntungkan bisa terabaikan. Yang keenam, resiko monopoli swasta. Jika privatisasi tidak diatur dengan baik, muncul monopoli oleh perusahaan swasta yang menguasai pasar sehingga merugikan konsumen dengan harga yang tidak wajar. Yang terakhir, yang ketujuh, ketergantungan pada pihak asing. Jika investor asing mendominasi privatisasi, ini dapat meningkatkan tergantungan ekonomi nasional terhadap pihak asing. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Berikut adalah dampak positif terhadap lingkungan publik. Yang pertama, ada kualitas layanan publik meningkat. Kualitas layanan publik yang meningkat akan lebih efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan manajemen yang lebih efisien, layanan publik seperti listrik, air, dan telekomunikasi menjadi lebih baik. Yang kedua, lapangan kerja baru. Privatisasi mendorong investasi yang bisa menciptakan peluang kerja baru di sektor swasta, sehingga masyarakat berpeluang untuk mencari pekerjaan di sektor swasta. Yang ketiga, kepemilikan saham masyarakat. Jadi, di sini masyarakat dapat membeli saham BUMN yang diprivatisasi, sehingga masyarakat bisa merasakan keuntungan dari sebuah perusahaan. Yang keempat, program CSR atau Cooperative Social Responsibility. Ini merupakan perusahaan yang diprivatisasi sering menerapkan program tanggung jawab sosial kepada masyarakat, seperti membangun sekolah untuk pendidikan, membangun masjid sebagai sarana ibadah, pelatihan kerja, dan pembangunan fasilitas umum seperti halte maupun toilet. Dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, PHK, pemutusan hubungan kerja. Perusahaan swasta sering merampingkan tenaga kerja untuk efisiensi yang bisa menyebabkan peningkatan pengangguran. Contoh pegawai di perusahaan telekomunikasi atau energi. Yang kedua, kenaikan harga layanan publik. Swasta berorientasi pada keuntungan sehingga harga layanan seperti air dan listrik bisa menjadi lebih mahal. Ini membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi. Privatisasi sering lebih menguntungkan kelompok elit dan investor besar. Masyarakat kecil mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap layanan atau peluang investasi. Yang keempat, kesenjangan regional. Swasta cenderung berinvestasi pada daerah yang lebih menguntungkan. Akibatnya daerah terpencil atau kurang berkembang bisa terabaikan. Yang kelima itu ketergantungan pada swasta atau asing. Jika perusahaan strategis dikuasai oleh asing, ketahanan ekonomi nasional bisa terancam. Masyarakat kehilangan kontrol atas layanan penting tersebut. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari privatisasi yaitu privatisasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Secara umum, kebijakan ini dilaksanakan untuk yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui manajemen profesional. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan BUMN dengan tambahan modal. Yang ketiga, mengurangi beban APBN melalui pengurangan subsidi. Yang keempat, mendorong persaingan usaha yang sehat dan kompetitif. Yang kelima, menarik investasi asing dan domestik serta meningkatkan arus modal. Yang keenam, memperluas kepemilikan saham masyarakat melalui pasar modal. Jadi, privatisasi memberikan dampak positif berupa efisiensi, peningkatan layanan, pendapatan negara, dan transparansi.
Namun, tantangan seperti hilangnya akses strategis, ketimpangan ekonomi, dan risiko monopoli tetap ada. Kebijakan ini memerlukan pengawasan ketat, transparansi, dan perlindungan kepentingan publik agar manfaatnya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan kesejahteraan masyarakat.